Om Swastiastu. Halo teman-temanku, Bu Guru yang mengajar di kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Sahriana. Saya dari kelas 6B, nomor absen 3. Asal saya dari Desa Belok Cidang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata pelajaran PPKN bab 4 kelas 9 MTF berkaitan dengan keragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang seharusnya kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Kesatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dalam keragaman bangsa masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta memeratkan hubungan kekeluargaan antar negara masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. B. Prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita sebagai warga bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Nomor 2, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan di warga negara untuk membela tanah airnya. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dalam bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi ini. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang kita kenal, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, antara lain keberagaman ras, agama, suku, dan budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Suku bangsa. Suku bangsa, maksud saya suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan suku sejarah bangsa. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang masih memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena banyak suara-suara yang mengganggu, sehingga apa yang saya
katakan tidak terdengar jelas. Mungkin ada yang beberapa perkataan saya yang tidak terdengar jelas, dan saya mohon maaf kepada ibu dan ibu guru karena saya masih menggunakan buku. 1. Sistem parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan dari pihak bapak. Yang ketiga, ada sistem matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari belah pihak ibu. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Yaitu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Jadi di sini dampak positif yang ditimbulkan oleh keberagaman masyarakat Indonesia itu semisal terciptanya integritas bangsa, dapat memperkaya khazanah budaya bangsa, dan lain sebagainya. Dan seterusnya, di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Jadi di sini menjelaskan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia itu menciptakan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu tadi terciptanya integritas nasional, dan dampak negatifnya terjadinya konflik dalam masyarakat. Kita lanjut ke nomor 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Karena itu, terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa suku bangsa, dan bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Jadi di sini menjelaskan bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beraneka ragam. Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agamanya yang berbeda-beda. Kita lanjut. Apa saja yang membentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia? Jawabannya dengan mencermati uraian materi berikut ini. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunitas. Adapun konflik ideologi politik merupakan pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Jadi di nomor A ini menjelaskan beberapa konflik berdasarkan dari tingkatannya, yaitu terdapat dua konflik, yaitu konflik ideologi politik
dan ideologi. Konflik ideologi, maksud saya konflik ideologi dan konflik politik. Jadi konflik ideologi itu terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G306 atau PKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunitas. Konflik politik yaitu penolakan atau pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contohnya, konflik politik yaitu bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan konflik-konflik maksud saya jenis-jenis konflik, yaitu konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan antar golongan. Dari konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Konflik antar suku ini menjelaskan bahwa pertentangan yang melibatkan dua suku yang berbeda, yaitu semisal suku A bertentangan dengan suku B, itu hanya sebatas ilustrasi. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Nah, di dalam konflik antar agama ini menjelaskan bahwa pertentangan yang melibatkan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Untuk yang nomor 3, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lainnya. Nomor 4, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan masyarakat. Sekarang kita lanjut ke yang nomor B, yaitu penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Kita lanjut yang nomor C, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Di antaranya 1. Perpecahan dalam masyarakat. Jadi, konflik ini menyebabkan masyarakat Indonesia ini terpecah belah. 2. Kerugian harta, benda, dan korban manusia. Selain konflik dapat menyebabkan perpecahan masyarakat, konflik ini dapat menyebabkan kerugian harta, benda, dan manusia. Selanjutnya, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai norma, maksud saya nilai-nilai norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat. 4. Perubahan kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik.
misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemulung. Selanjutnya kita masuk yang nomor D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Nah, konflik-konflik yang ditimbulkan ini bisa disembuhkan. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin, hati yang dingin. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadi. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku bangsa dan budaya dapat kalian terapkan melalui berbagai cara. Maka dari itu, janganlah kita bertengkar karena kita adalah warga Indonesia. Dan tetaplah cintai dan banggakanlah negaramu ini. Dan sekian pemaparan materi dari saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.